Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Mari kita manfaatkan nikmat yang diberikan Allah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pagi hari ini insyaallah tema kita adalah salah satu makalah yang dulu ketika kami belajar fikih, ini adalah makalah guru kami dengan judul Kaidah Fikih untuk Keseharian. Kurang lebih ada 9 kaidah atau 9 kaidah yang diajarkan kepada kami untuk mempermudah ketika kemudian dalam kehidupan bermasyarakat kita menemukan pertanyaan. Dan kami juga menyampaikan jazakumullah khairan katsira fid dunya wal akhirah kepada semua pihak, kepada Mas Sentot, Bapak Anang yang kemarin WA saya tertulis Pak Kholili begitu. Barakallahu fikum jami'an. Saya sampaikan banyak terima kasih, jenengan semua masih istiqomah untuk memakmurkan masjid. Makalah atau kitab ini berisi tentang kaidah fikih untuk keseharian. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kaidah. Mudah-mudahan bisa membantu kita ketika ada yang bertanya, kita ingat kaidahnya walaupun tidak ingat seluruh dalilnya, tapi kita ingat kaidahnya. Misal sekarang hadirin, sholat subuh itu berapa rakaat? 2. Ada yang hafal dalilnya, baik Al-Quran atau hadisnya? Ada? Mboten. Baik. Tapi kita ingat ya, sholat subuh itu 2 rakaat. Kalau ada yang sholat subuh 3 rakaat bagaimana? Kurang loh subuh nih, 2 rakaat. Cek kata sekawan. Kira-kira bagaimana? Jelas kita tahu bahwa hal itu menyalahi dalil, menyalahi aturan. Nah, kaidah ini saya ambilkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dalil, itu kaidah. Kaidah, nah, kaidah ini ternyata definisinya tidak terlalu jauh dengan kaidah dalam KBBI. Kaidah adalah pernyataan yang bersifat menyeluruh, kulli, yang mencakup sekian banyak satuan atau bagiannya. Dengan demikian yang disebut dengan kaidah fikih atau kaidah fikih adalah pernyataan menyeluruh yang mencakup sekian banyak hukum, hukum syara' atau hukum Islam, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Artinya ini adalah sebuah asas yang menjadi pedoman kita. Sumber hukumnya tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau dalil lain yang bersumber pada kedua sumber utama tersebut. Dilakukan dengan jalan istimbat atau menarik kesimpulan, istimbat dari sebuah hukum, ijtihad, usaha yang sungguh-sungguh memutuskan suatu perkara yang mungkin perkara ini tidak dibahas secara detail di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga membutuhkan ijtihad. Sehingga sekali lagi kaitannya dengan hal ini, kaidah atau kebenaran fikih itu bisa bersifat kondisional, bisa bersifat temporer.
berdasarkan juga dari bagaimana kondisi masyarakat. Dan inilah yang kita kenal hari ini dengan fikih atau hukum Islam. Kaidahnya berbunyi seperti ini: al-itharu bil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun, atau al-itharu bil ibadati makruhun wa bid dunya mahbubun. Ithar, mendahulukan orang lain, atau kita menyebutnya toleransi. Jadi ithar atau toleransi di bidang ibadah, mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah itu tidak disukai, tetapi toleransi atau mendahulukan orang lain di bidang keduniaan itu disukai. Sekali lagi, toleransi atau mendahulukan orang lain, ithar, dalam urusan ibadah itu tidak disukai, makruhun, sedangkan dalam urusan dunia mahbubun, disukai oleh Allah. Contoh, misalkan salah satu hadis riwayat Imam Muslim, hadis Abu Hurairah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida'i wa saffil awal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fi tahjiri la tasbaku ilaih walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Insyaallah banyak di antara kita yang memahami hadis ini. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau ya'lamun nas," apabila manusia itu tahu, "ma fin nida'i wasoffil awal," apa yang terkandung atau apa yang akan dia peroleh dalam nida, adzan atau panggilan salat, wasoffil awal, dan sof awal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu, apabila harus sampai berundi maka mereka akan mengundi untuk rebutan berada di saf awal. Apabila kita tahu keutamaan di saf awal. Kemudian walau ya'lamuna ma fi tahjiri la tasbaqu ilaih, apabila kemudian manusia itu tahu apa keutamaan datang lebih dahulu ketika di masjid, ketika melaksanakan sholat, maka mereka akan melakukannya walaupun harus berkompetisi, walaupun harus lomba. Walau ya'lamuna ma fi atamati wa subhi la atauhuma walau habwan, apabila mereka tahu apa yang akan diperoleh, keutamaan yang akan didapatkan, imbalan yang akan didapatkan dari Allah ketika melaksanakan sholat isya, melaksanakan sholat subuh, mereka akan hadir di masjid melaksanakannya walau habwan, walaupun harus merangkak. Kita tahu keutamaan besar ini. Lalu apa sambungannya dengan kaidah tersebut? Maka di antara sambungan dengan kaidah tersebut adalah seseorang yang sudah menempati shaf terdepan, lalu datang seseorang yang dia hormati atau dia segani, apakah pimpinannya, apakah seseorang yang dia hormati, beliau ini sudah ada di shaf awal, tapi karena ada atasannya atau ada pimpinannya, beliau mundur meletakkan pimpinannya di shaf awal. Itu tidak disukai oleh Allah berdasarkan dari kaidah ini, sehingga justru kita harus berupaya berada di shaf awal, datang lebih dulu. Seseorang yang melaksanakan wudhu misalkan sudah antri ini, waktu bagiannya akan wudhu melihat seseorang yang dia hormati atau yang dia segani, lalu kemudian mendahulukan orang tersebut untuk wudhu sementara dia mundur, maka itu pun tidak disukai. Bisa dipahami yang awal ini. Sehingga kemudian dalam kehidupan sehari-hari
urusan toleransi, ithar ini dalam kaitan ibadah tidak disukai oleh Allah. Contoh lagi, misalkan ketika hari ini kita sedang melaksanakan sholat yang saya temui itu sholat tarawih, qiyamul Ramadan atau tarawih, itu ada beberapa jamaah, mohon maaf ini umumnya saya dapati di soft ibu-ibu, jadi hadir ketika sholat maghrib, kemudian sajadahnya itu tidak dipindah di soft awal, diletakkan tetap di depan, tapi ibu-ibu itu pulang. Nah itu ketika lokasi yang ditempati itu ditempati oleh orang lain, marah beliau, wis tak kei sajadah kok jitinggoni, tapi datangnya belakangan. Sementara yang datang awal tidak bisa menempati karena sudah ada kaplingan sajadah itu. Hal itu juga tidak disukai oleh Allah. Karena sekali lagi kaitannya dengan ibadah ini kita justru harus berlomba-lomba. Bahkan jika harus undian, kita harus undian. Kalau saja kita tahu keutamaan kaitannya dengan di soft awal, datang lebih awal, Bapak Ibu kita sama-sama tahu ketika pembagian THR Idul Fitri atau pembagian daging kurban, itu walaupun sudah dipagar, bahkan dipagar betis oleh aparat, itu lo bisa jebol, bisa saling rebutan, dorong-dorongan. Itu adalah daging kurban dan THR hari raya. Bayangkan keutamaan ketika kita datang di soft awal. Pernahkah kita berebut? Alhamdulillah ketika pernah, karena kita tahu keutamaannya. Nah ini diantara sambungannya dengan kaidah tersebut. Kemudian misalkan di dalam surat Al-Maidah, nanti jenengan lihat surat kelima ayat ke-6, kaitannya dengan wudu. Seseorang memiliki air untuk berwudu, sedang kala itu tidak ada air lagi. Kemudian air tersebut diberikan kepada orang lain untuk berwudu. Hal ini tidak disukai. Jadi yang harus diutamakan untuk berwudu siapa? Dirinya sendiri. Loh, egois, boten. Ini kaitannya dengan ibadah. Nanti berbeda lagi kalau urusannya keduniaan. Misal di dalam surat Ali Imran ayat 97, bahasannya adalah tentang berangkat umroh atau berangkat haji bagi yang mampu. Muncul pertanyaan, saya harus mendahulukan orang tua atau mendahulukan diri saya, sementara biaya yang saya miliki hanya cukup untuk satu orang misalnya. Maka hal ini berdasarkan kaidah tersebut, jangan membiayai orang lain dulu terkait dengan umroh misalkan, maka harus mendahulukan dirinya. Adapun untuk haji, hukumnya bukan hanya makruh, namun haram ketika dirinya belum haji, namun dia mendahulukan orang lain untuk berhaji. Mungkin ada yang berpikir, orang tua saya lebih tua, saya masih muda, masih ada kesempatan untuk saya misalkan. Apakah ada jaminan bahwa kita sampai tua? Atau jangan-jangan kita yang duluan dipanggil oleh Allah, orang tua kita masih hidup? Sehingga kaitannya dengan kaidah tersebut adalah justru kita mengutamakan diri kita sendiri untuk berangkat haji. Ini kaitannya dengan ibadah. Karena kita sekali lagi berbicara tentang hukum, tentang fikih. Namun dalam hal lain kaitannya toleransi urusan keduniaan, Masya Allah umat Islam ini diajarkan untuk menjadi manusia yang paling dermawan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai anak Adam, aku sakit, mengapa kamu tidak menjengukku?" Jawab anak Adam, "Wahai Rabbku, bagaimana mengunjungi engkau padahal engkau adalah Tuhan semesta alam?" Allah Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan sakit? Mengapa kamu tidak mengunjunginya? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu kunjungi dia,
kamu akan mendapatiku di sisinya. Pertanyaan Allah yang kedua, hai anak Adam, aku minta makan kepadamu, mengapa kamu tidak memberiku makan? Jawab anak Adam, ya Rob, bagaimana mungkin aku memberi engkau makan padahal engkau Tuhan semesta alam? Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan minta makan kepadamu tetapi kamu tidak memberinya makan? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu memberinya makan, niscaya engkau mendapatinya di sisiku? Hai anak Adam, aku minta minum kepadamu, mengapa kamu tidak memberiku minum? Jawab anak Adam, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku memberi engkau minum padahal engkau Tuhan semesta alam? Allah Ta'ala menjawab, hambaku si fulan minta minum kepadamu tetapi kamu tidak memberinya minum. Ketahuilah seandainya kamu memberinya minum, niscaya kamu mendapatinya di sisiku. 3 hal yang menjadi pengingat kita: menjenguk saudara kita yang sakit, memberi makan dan memberi minum orang yang membutuhkan, orang yang kondisinya lemah. Maka hal ini berdasarkan kaidah tersebut, contoh ithar atau mendahulukan orang lain di bidang keduniaan. Seseorang memberikan sebagian ruangannya untuk orang yang tidak memiliki tempat tinggal disukai oleh Allah. Seseorang yang membutuhkan bantuan, lapar atau dahaga, seseorang yang makan tidak sampai kenyang. Jadi seseorang yang makan tidak sampai kenyang karena sebagian diberikan kepada temannya yang butuh makan, itu mahbub, disukai oleh Allah. Ini urusan keduniaan. Jadi kita bisa membedakan 2 hal ini. Ini urusannya dunia atau urusannya ibadah. Ibadah mendahulukan diri kita, dunia kita berbagi, mendahulukan saudara kita. Dengan catatan kaidah selanjutnya, toleransi yang disukai ini tidak boleh melanggar atau meninggalkan kewajiban. Sebagian ulama fikih merumuskan kaidah lanjutan, al-itharu in adda ila tarkil wajib fahuwa haram. Toleransi mendahulukan orang lain di bidang keduniaan ini apabila membawa atau menyebabkan orang meninggalkan kewajiban, maka hukum toleransi itu menjadi haram. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui dalam surat Al-Kafirun, ada catatan penting terkait dengan toleransi ini, karena banyak hal hari ini mengatasnamakan toleransi. Di dalam surat Al-Kafirun kita diajarkan catatan penting bagi kita. Toleransi itu bukan kita mengikuti agama orang lain, bukan kita mengikuti kegiatan agama orang lain, bukan. Lakum dinukum waliyadin bermakna, catatan pentingnya adalah kita tidak saling mengganggu dalam beragama. Sekali lagi, kita tidak saling mengganggu dalam urusan beragama. Kalau sudah tidak saling ganggu, selesai persoalan ini. Kita beragama ini masing-masing. Bukan berarti bahwa ketika kemudian Idul Fitri mereka ikut kita, ketika ada hari raya mereka, kita ikut mereka, bahkan memakai simbol-simbol mereka. Bukan itu toleransi yang diajarkan di dalam Islam. Tapi tidak saling mengganggu. Misal, hanya mempunyai 1 unit pakaian yang dimiliki hanya 1 untuk menutup aurat. Karena merasa toleran, maka sebagian pakaiannya diberikan pada orang lain sehingga auratnya sendiri terbuka. Ini hukumnya haram. Bisa dipahami nggih yang ini nggih. Kemudian ini saya temukan seorang muslimah melepas jilbab yang menutup auratnya karena merasa toleran terhadap temannya yang beragama lain yang tidak berjilbab. Hal ini hukumnya haram. Jadi ini sebagai penutup, ada regu gerak jalan yang ketika gerak jalan itu umumnya mengenakan pakaian yang seragam. Regu gerak jalan ini terdiri dari siswi-siswi, Pak. Jadi regu gerak jalan putri. Dari 20-an siswi itu hanya 1 yang non muslim. Anggap saja 19 muslim, 1 non muslim.
ketika akan gerak jalan bingung gawe jilbab apa enggak, kan mulai unik ini. Maka kemudian musyawarah ini 19, yang satu ini tidak ikut, malah 19 ini musyawarah di antara mereka. Keputusannya apa? Keputusannya karena sifat toleran 19 melepas jilbab. Kenapa? Karena merasa toleran terhadap satu temannya. Padahal satu temannya ini ketika kaitannya dengan seragam justru dia mau pakai jilbab. Ini kan unik. Sehingga perlu generasi kita hari ini kita luruskan terkait hal-hal tersebut, dan mudah-mudahan kaidah sederhana ini, al-itharu bil ibadati makruhun wa bidunya mahbubun. Ithar atau toleransi urusan ibadah itu tidak disukai oleh Allah, toleransi urusan dunia disukai oleh Allah. Itu adalah kaidah yang bisa menjadi rumusan sederhana untuk kehidupan kita. Karena hari ini memang banyak kalimat-kalimat ketika kita mengingat surat Al-Baqarah misalkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, jawaban mereka qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, apa kalimat mereka? Justru kami ini yang melakukan perbaikan. Nah, ini saya ingat betul ketika di salah satu stasiun televisi debat LGBT, Pak. Di dalam Islam sebagaimana kita tahu LGBTQ itu jelas hukum Islam haram, dilarang. Lalu ketika MUI didatangkan, bidang fatwa MUI seingat saya, penggiat LGBT juga didatangkan. Apa kalimat penggiat LGBT ini ketika dari MUI menjelaskan tentang hukum Islam mengenai LGBT? Kalimat mereka adalah, justru kami ini orang-orang yang berpikiran terbuka, yang bisa menerima perbedaan. Oh, enak toh kalimatnya. Kalau anak-anak tidak paham, mereka akan berpikir bahwa Islam itu tidak berpikiran terbuka, Islam itu tidak modern, Islam itu kolot. Pikirannya begitu. Kalimatnya enak sekali. Artis-artis di barat, salah satu artis Hollywood pernah saya mendengarkan itu, di antara kalimatnya adalah, kita ini hidup di dunia modern. Kita ini hidup di dunia modern, tidak hidup di zaman dulu. Jadi kita harus lebih modern, lebih moderat, dan berpikiran terbuka. Artinya harus mau untuk menerima LGBT itu, mengakuinya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kalimat-kalimat itu nampak indah, tapi kelak kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika kemudian kita mengingkari kewajiban kita terkait dengan hukum atau aturan-aturan Islam. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.